Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul secara online ya, bertemu online untuk mendengarkan apa sih sebenarnya Accounting English Club. Sebenarnya Accounting English Club ini adalah salah satu yang saya ajukan untuk tingkat fakultas sebenarnya, tapi saya kembali berpikir ada baiknya saya membenahi yang ada di jurusan saya dulu gitu daripada saya berpikir untuk lebih besar untuk ngurusin jurusan lain gitu. Kenapa tidak dimulai dari jurusan saya? Nah, oke. Nah, kenapa sih harus English Club? Pertama itu karena berangkat dari kalau ada di sini salah satu teman kita yang kemarin sempat ikut salah satu event yang berbahasa Inggris. Nah, terus terang itu sangat kesulitan sekali kita mencari mahasiswa maupun dosen yang ikut dalam event-event berbahasa Inggris. Itu sangat jarang, sangat rendah. Kalaupun ada, tiba-tiba ada eventnya baru nanti mau dicari orangnya, atau tiba-tiba ada eventnya baru orang mau latih orangnya. Nah, dengan adanya English Club ini kita mengurangi dan meminimalisir hal-hal seperti itu, biar nanti ketika ada event-event internasional ataupun event-event yang berbahasa Inggris lainnya, ataupun yang menuntut adanya kita harus punya kemampuan berbahasa Inggris, itu kita siap gitu, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi English Club ini bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk dosen juga, tapi memang saya memisahkan English Club-nya mahasiswa dengan English Club-nya dosen. Kemudian kenapa harus ada English Club? Nah, alasan lain itu karena publikasi ilmiah di jurnal internasional itu cukup rendah, baik dosen maupun mahasiswa. Meskipun ada beberapa mahasiswa kita dari jurusan akuntansi juga punya publikasi internasional, tapi saya berharap publikasi ilmiah ini bukan hanya tersentralisasi pada orang-orang tertentu saja. Saya yakin dan percaya teman-teman yang lain, bahkan yang hadir hari ini, yang beberapa orang ini, saya yakin meskipun punya kemampuan bahasa Inggris pun, kita sama-sama ingin belajar, sama-sama di English Club. Kemudian alasan lain yakni tuntutan peningkatan kualitas karena akreditasi unggul prodi. Prodi kita sudah akreditasi unggul, otomatis kita harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas akreditasi unggul. Yang pasti kita akan mengarah pada program rekognisi internasional. Ya, maka English Club ini adalah satu urgensi yang harus kita mulai rintis gitu ya. Baik dari baik dari itu pembiasaan maupun kegiatan-kegiatan yang terstruktur yang bisa kita secara rutin jadwalkan agar kita terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Yang pastinya untuk meningkatkan kualitas juga. Dan yang terakhir ini belum adanya program perintisan untuk rekognisi internasional. Mungkin hanya beberapa orang yang mengerti bahasa Inggris saja, yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, itu yang misalnya maju atau melakukan publikasi jurnalnya atau publikasi penelitiannya di jurnal-jurnal internasional. Hanya orang-orang tertentu saja mungkin yang sudah pernah beberapa kali ikut kompetisi-kompetisi yang berbahasa Inggris, dia terus yang maju, dia terus yang maju. Saya ingin dengan adanya English Club ini,
teman-teman yang punya minat yang sama, teman-teman mahasiswa maupun dosen yang punya impian yang sama, memajukan jurusan, memajukan prodi, bahkan untuk diri sendiri. Sebenarnya bukan hanya untuk jurusan saja, tapi memang untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan value-nya kita sendiri. Teman-teman akan sangat berbeda rasanya ketika teman-teman punya kemampuan akuntansi plus kemampuan berbahasa Inggris. Itu akan sangat beda nilainya. Yang pastinya kalau kita punya kemampuan tambahan bahasa Inggris, yang pasti nilai kita akan lebih meningkat daripada yang lain. Oke. Nah, maka dari itu saya sebenarnya proyek ini adalah proyek untuk aktualisasi kami gitu ya, dosen di unit-unit kerja masing-masing. Makanya saya mengangkat English Club ini adalah sebagai rintisan program rekognisi internasional untuk peningkatan kualitas akreditasi unggul program studi akuntansi UNG. Saya berpikir prodi akuntansi ini sudah unggul. Unggul ini artinya akreditasi tertinggi di Indonesia. Besok-besok kita mau kemana lagi kalau kita sudah ada di yang paling puncak di Indonesia? Otomatis kita pasti akan berpikir bagaimana prodi kita itu bisa, mungkin jangan dulu yang dibilang go internasional atau apa ya. Kita punya program rintisan dulu untuk bisa prodi kita baik mahasiswa maupun dosennya itu dikenal secara internasional, punya rekognisi, punya pengalaman baik publikasi maupun mengikuti event-event internasional. Saya harapannya sih bisa seperti itu. Alhamdulillah di program studi kita ada beberapa mahasiswa yang sudah mengikuti. Kalau kemarin Novi sudah mengikuti National University Debate Competition meskipun baru sampai tingkat universitas, tapi saya sangat bangga di akuntansi itu ada begitu, minimal ada dulu. Makanya dari tadi kan saya bilang ya udah nggak usah nunggu teman-teman yang lain, yang penting kita mulai aja dulu. Namanya memulai itu berat teman-teman. Saya waktu S1 gitu saya ikut English Club yang memang di universitas saya tuh dia memang sudah jadi UKM. Semua mahasiswa dari berbagai jurusan tuh ngumpul yang punya minat yang sama ingin mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu ngumpul di UKM English Club namanya, karena kita sudah bentuknya UKM. Nah, jadi belajar bahasa Inggris memang benar-benar dari yang tidak bisa tidak bisa ngomong, tidak bisa agak kesulitan untuk memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, itu kita sama-sama belajar. Sebenarnya konsepnya English Club ini adalah untuk sama-sama kita membiasakan diri terpapar dengan bahasa Inggris, materi-materi yang berbahasa Inggris. Kenapa kita akan membangun English Club? Ya, Accounting English Club, apalagi yang khusus di accounting. Nah, dosen dan mahasiswa akuntansi UNG memahami dan dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ini tujuannya. Kenapa kita membangun English Club? Karena tujuannya adalah dosen dan mahasiswa akuntansi di UNG itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, memahami maupun dapat berkomunikasi. Minimal memahami dulu lah. Orang bicara bahasa Inggris kita, apa dia bilang? Atau at least kalaupun dia bicara bahasa Inggris, kita bisa pakai Google Translate untuk untuk mentranslate apa yang dia maksud. At least kita bisa dengar, oh iya udah dia bilang apa. Gitu. Kita bisa, kalaupun kita tidak paham, kita bisa translate. Minimal memahami dulu. Baru kita membiasakan diri untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian meningkatkan skill berbahasa Inggris melalui pembiasaan yang rutin. Ya, pembiasaan rutin, mungkin satu dua kalimat begitu bisa kita gunakan, atau mungkin kita nanti bikin program kerja yang ringan-ringan ya. Saya tidak mau English Club ini, Accounting English Club UNG ini bisa yang kayak pressure-nya tinggi kayak UKM gitu ya. Enggak juga, saya namanya
namanya juga kita merintis ya, rintisan program rekognisi internasional. Nggak bisa kita yang langsung orang yang biasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Gorontalo sehari-hari, tiba-tiba disuguhkan harus berbahasa Inggris, kan nggak boleh begitu juga. Nah, kita melakukan pembiasaan-pembiasaan yang rutin, minimal kalau di kelas misalnya, pinjem pinjem pulpennya dong. Ya at least kalimat-kalimat yang ringan-ringan seperti itu kalian bisa mulai biasakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Bukan juga melupakan bahasa daerah kita atau bahasa Indonesia ya, namanya juga pembiasaan-pembiasaan. At least kita tahu loh, oke, kalau pensil tuh kalau pensil tuh pensil, kalau bahasa Inggrisnya penggaris tuh ruler, atau bolpen itu pen, atau minimal bahasa Inggris dasar yang saya rasa pun kalian sudah paham ya. Cuman karena memang tidak dilakukan pembiasaan, tidak digunakan kata-kata itu, maka kadang kalau mau mengucapkan itu kita kesulitan, kadang juga grogi gitu ya. Kemudian kenapa kita bangun English Club? Karena tujuannya untuk meningkatkan publikasi internasional dosen dan mahasiswa. Ya, publikasi internasional ini adalah salah satu program rekognisi internasional ya. Semakin banyak teman-teman yang membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris, terbiasa terpapar dengan jurnal-jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris. Nah, teman-teman juga nanti akan terbiasa gitu ya, akan terbiasa, dan nanti tujuannya adalah banyak nanti tulisan-tulisan ilmiah yang lahir dari teman-teman mahasiswa maupun dosen yang bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Nah, kemudian untuk menyiapkan dosen dan mahasiswa akuntansi UNG untuk mengikuti event-event internasional. Tidak harus event internasional sih, tapi event-event yang berbahasa Inggris. Kan ada itu National University Debate Competition, kemudian ada juga lain yang kalau misalnya ada pemilihan putra-putri kampus atau duta kampus atau duta bahasa, kan akan sangat menambah value kalian, akan menambah nilai kalian ketika kalian menguasai bahasa Inggris. Saya sih harapannya mahasiswa-mahasiswa yang mengisi prestasi itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang lahir dari Accounting English Club ini. Kemudian yang terakhir pastinya untuk meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa akuntansi UNG. Ya, ini adalah sebenarnya tujuan besarnya ya untuk meningkatkan kualitas. Memang untuk meningkatkan kualitas ini harus ada langkah-langkah serius. Meskipun saya tidak bisa bilang kalau langkah ini itu langkah yang besar, tapi minimal kita bisa memulai dan kita berani memulai. Saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di Accounting English Club ini yang saya bilang tadi pasti punya value added ya. Punya value added. Kita bukan hanya mengerti cara jurnal, bukan hanya paham membaca laporan keuangan, bukan hanya paham menganalisis laporan keuangan, bahkan memeriksa, mengaudit laporan keuangan. Tapi ketika misalnya kita dihadapkan dengan laporan keuangan yang berbahasa Inggris, aku nih bisa. Anak-anak Accounting English Club yang paling bisa. Itu ya. Oke. Nah, karena kita mau bikin klub nih, nah, saya ada usulan struktur organisasi nih. Yang pertama, teman-teman yang bergabung di Accounting English Club ini yang sudah mengisi form, ya, yang pastinya kita akan belajar ya, namanya juga pembiasaan-pembiasaan. Belajar bersama bukan berarti nanti yang jadi ketua English Club-nya itu yang paling pintar bahasa Inggris atau yang paling bisa bahasa Inggris. Memang itu penting ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mau belajar bersama itu ya, dan bagaimana kita mau mengembangkan diri kita. Sebenarnya join di English Club ini adalah kesadaran masing-masing bahwa oh iya, English Club itu penting loh ke depannya. Kalau misal ini dunia semakin bebas,
Ya, dunia semakin bebas, orang-orang dari luar negeri bekerja di Indonesia, tidak ada menutup kemungkinan kita nanti bekerja di luar negeri juga gitu kan. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa saya harus mempersiapkan diri saya sebagai mahasiswa, nanti jangan sampai gitu ya, saya punya kesempatan gitu, saya punya kesempatan untuk misalnya bekerja di luar negeri atau tidak, atau nggak usah begitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang mapan di saat ini gitu ya, yang gajinya lumayan, gajinya bagus, itu sudah sebenarnya bahasa Inggris tuh sudah satu hal yang lumrah gitu, yang sudah biasa banget orang bisa bahasa Inggris tuh hal yang biasa. Jadi kalau kita merasa saat ini kita tuh aduh kayaknya nggak bisa nih bahasa Inggris, mau mau mengucapkannya susah. Nah, saya berharap Accounting English Club ini bisa menjadi wadahnya teman-teman untuk melatih diri. Gitu ya, kita sama-sama kumpul, kita sama-sama belajar. Makanya usulan struktur organisasi saya yang pertama itu harus ada Departemen Education Affair. Artinya bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan edukasi rutinnya English Club. Ya, nanti untuk program kerjanya itu ada beberapa usulan program kerja dari saya setelah ini. Nanti kalau misalnya rencananya English Club ini nanti akan di SK-kan ya, di SK-kan, ditetapkan oleh SK dekan dari fakultas. Nanti teman-teman semua akan diplot-plot, akan dibagi-bagi ke masing-masing bidang ini ya. Nah, kemudian ada International Event Preparation Department, bertanggung jawab terhadap penyiapan sumber daya manusia, artinya anggota English Club, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Ya, kemudian ada Research and Publication Department, bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan riset dan publikasi internasional. Dan yang terakhir divisi ini hanya ada di struktur organisasi English Club-nya mahasiswa yang bertanggung jawab untuk publikasi kegiatan English Club, rekrutmen anggota baru dan pemetaan potensi mahasiswa. Kenapa? Kenapa kok struktur ini hanya ada di mahasiswa? Karena kalau di dosen itu cenderung jumlah dosen tuh tetap, dosennya itu-itu aja. Jadi yang masuk organisasi atau masuk divisinya itu orangnya itu-itu aja. Tapi kalau mahasiswa kan pasti berganti, 4 tahun kalian di kampus, kalian pasti sudah digantikan sudah ada orang-orang baru, sehingga menurut saya harus ada divisi yang merekrut anggota baru dan memetakan potensi mahasiswa. Artinya pemetaan potensi mahasiswa ini dia nih cenderung di mana nih? Oh, dia lebih senang menulis atau apa ya? Dia lebih senang untuk meneliti, menulis-nulis karya ilmiah. Oke. Jadi kalau gitu dia disiapkan untuk Research and Publication Department. Oh, dia lebih senang public speaking. Oke, ya udah kalau begitu dia disiapkan untuk international event preparation. Misalnya ada event-event internasional apa, nanti didata, dia nanti diplotkan untuk itu, sehingga apa ya, mahasiswa ini tuh sudah lebih siap karena dia di-train khusus untuk international event gitu ya. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang ada di Educational Affair Department? Nah, teman-teman yang ada di departemen ini bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan rutin yang saya bilang pembiasaan itu. Misalnya teman-teman dari Departemen Education Affair itu bisa mengadakan misalnya nonton bareng film yang berbahasa Inggris tanpa teks atau teksnya bahasa Inggris gitu ya. Atau menerjemahkan lagu-lagu bahasa Inggris bersama atau melatih listening dengan mengisi blank titik-titik gitu ya, titik-titik dari lirik-lirik lagu bahasa Inggris. Itu bisa jadi program kerja teman-teman dari Educational Affairs Department. Kemudian ini ada beberapa usulan program kerja masing-masing departemen. Yang pertama tuh ada English Routine, bisa dimulai dengan menentukan English Day, watching movie together dan sebagainya.
Misalnya teman-teman mahasiswa bisa memilih eh, apa ya, Wednesday is English Day. Jadi setiap hari Rabu teman-teman English Club itu bisa saling menyapa dengan bahasa Inggris. Khusus hari itu tuh harus full pakai bahasa Inggris atau gimana ya, namanya juga kita akan melakukan pembiasaan ya. Mungkin memang sulit, tapi ini bukan sesuatu hal yang kayak mengikat harus banget pakai bahasa Inggris atau apa. Yang enggak juga, orang kan melihatnya kan, ih so-soan banget pakai bahasa Inggris deh. Tapi kan kita niatnya kan kita belajar sama-sama gitu ya, melakukan pembiasaan bahasa Inggris, biarin aja. Orang-orang bilang, ih so-soan pakai bahasa Inggris. Ya mereka nggak tahu aja kalau kita tuh mungkin masih salah-salah grammarnya, mungkin masih salah-salah pronounce-nya, mungkin masih salah, ada kita beberapa vocab yang tidak kita tahu terus kita campur sama bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia, itu kan bisa bisa aja. Namanya juga kita melakukan pembiasaan-pembiasaan. Nah, ini untuk departemen pertama yang Educational Affair Department itu program kerjanya tuh sebenarnya program kerja yang paling banyak ya menurut saya, karena English rutinnya itu di departemen education ini. Kemudian untuk departemen berikutnya yang national event, international event ya, preparation, mungkin program kerjanya bisa pendataan event-event internasional tahunan yang bisa diikuti gitu ya. Bisa juga dengan mungkin ada latihan-latihan gitu, misalnya kalau yang paling dekat tuh ada event pemilihan putra-putri kampus atau duta bahasa, itu teman atau apa ya, debate competition atau ada event untuk call paper gitu ya. Maka teman-teman di divisi International Event Preparation ini bisa bikin program kerja untuk pembimbingan intensif ya bagi teman-teman yang akan mengikuti event-event tersebut. Kemudian yang publication department ya, publication research and publication department yang nomor 3, bisa program kerjanya ya pelatihan riset dalam berbahasa Inggris atau menulis karya ilmiah dengan bahasa Inggris, atau mungkin bisa mengenalkan istilah-istilah accounting yang berbahasa istilah-istilah akuntansi dengan bahasa Inggris, misalnya laporan keuangan, struktur laporan keuangan dalam bahasa Inggris tuh apa aja gitu. Nah, ini bisa jadi program kerjanya divisi Research and Publication Department ya. Kemudian yang terakhir divisi Publication and apa sih tadi terakhir tuh? Ini Public Relation and Human Resources Department. Mungkin bisa rekrutmen anggota baru ini ya, ininya ya. Program kerjanya bisa rekrutmen anggota baru atau memetakan anggota English Club untuk event dan karya ilmiah yang dapat diikuti. Namanya kan juga Human Resources Department ini dia yang paling tahu nih potensi mahasiswa A misalnya, dia lebih cenderung suka untuk menulis riset, maka dia dipetakan untuk mengikuti apa ya, menulis karya-karya ilmiah yang bisa berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Mungkin itu aja dari saya penyampaiannya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa apa ya, raise hand atau bisa ini deh, apa sharing sama saya. Disilahkan. Ada Ibu Tiwi juga. Oh ya, saya juga menerima DM dari teman-teman mahasiswa. Mereka nanya, ini ikut English Club gratis nggak Bu? Ya gratis ya, nggak bayar. Cuman memang saya rencananya menggerakkan English Club ini maunya jangan saya sendiri. Makanya saya butuh bantuan teman-teman semua, bantuan teman-teman dari dosen untuk apa ya, untuk English Club yang dosen, accounting English Club
dosen, kemudian teman-teman dari mahasiswa untuk yang khusus untuk digerakkan oleh mahasiswa gitu. Jadi saya maunya kita sama-sama berangkat dari kesadaran bahwa English ability itu penting ya dimiliki oleh setiap baik dosen maupun mahasiswa. Jadi kita mari sama-sama untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan itu gitu. Meskipun tetap nanti kita akan arrange ada pertemuan-pertemuan misalnya kayak weekend mungkin atau satu hari sore gitu kita ngumpul bareng, kita sama-sama nonton film yang berbahasa Inggris paling paling baru ya, paling update, tapi pakai subtitlenya bahasa Inggris gitu. Ataupun seperti ya kita sama-sama nanti dengar lagu bahasa Inggris gitu, kita mengartikannya bareng-bareng gitu. Oke, saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Ya, Bu. Ya. Mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu, kan English Club ini Ibu sudah share Google Form dan sudah ada beberapa yang berisi dan sudah dibuatkan grup chat. Nah, kalau misalnya ada teman-teman lain yang mungkin belum sudah menerima informasi tapi tidak tahu ingin masuk bergabung di sini lagi, itu tidak dibatasi waktunya, Bu? Enggak sih, kalau saya karena memang English Club ini saya sebenarnya mengajukan, bukan saya yang bangun ya. Saya ingin membiasakan teman-teman baik dosen maupun mahasiswa teman-teman akuntansi itu bisa berbahasa Inggris. Sebenarnya tidak ada batasan waktu ya. Cuman saya ingin ada mahasiswa yang benar-benar bisa konsisten gitu yang menjaga, misalnya kalau kayak semacam Novi yang mungkin Novi sudah terbiasa dengan event berbahasa Inggris dan punya kemauan gitu untuk sama-sama mengajak teman-temannya, ayo loh join di English Club ini, kita ada program kerja menarik nih, setiap hari Sabtu kita nanti nonton film bareng gitu ya, nobar gitu ya, nonton film bareng dengan subtitle bahasa Inggris, nanti sama-sama kita orang belajar gitu. Nah, itu bisa, nggak apa-apa. Jadi saya nggak membentuk English Club ini jadi klub yang eksklusif begitu ya, yang tidak, yang hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk dan belajar di situ. Siapa aja yang punya kemauan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, maka kalian silakan masuk di English Club ini. Gitu sih. Cuman saya butuh pengurusnya, butuh mahasiswa yang benar-benar ingin stay dan mau mengelola English Club ini. Gitu, Novi. Iya, Bu. Oke. Ini ada yang raise hand, Badrun. Silakan, Badrun. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Bu dan teman-teman, saya off cam karena beberapa kendala. Perkenalkan, nama saya Badrun, mahasiswa akuntansi tentunya semester 7 yang sudah mau keluar dari kampus. Ucapan terima kasih kepada Ibu juga yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk mendevelop skill bahasa Inggris kami. Dari saya, pertanyaan yang pertama adalah kenapa baru dibuka sekarang gitu pembelajaran bahasa Inggris ini? Karena jujur dari Badrun sendiri sempat bertanya-tanya dari awal semester gitu kan, Bu. Ini kenapa ya tidak ada salah satu klub atau kelompok yang mengasah bahasa Inggris kita gitu? Karena jujur Badrun tuh suka banget kalau misalnya ngobrol pakai bahasa Inggris. Karena memang dari SMA gitu ya, SMA sudah belajar bahasa Inggris, tapi setiba di kampus kayak skill bahasa Inggrisnya itu kayak udah mulai turun gitu. Sampai-sampai Badrun sempat ikut kelas online gitu di Instagram dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kayak tidak efisien gitu karena tidak ada teman untuk
diskusi secara langsung tiap hari gitu. Sehingganya saya bersyukur banget ya ada English Club di Fakultas Ekonomi khususnya jurusan akuntansi. Yang pertama pertanyaan saya, kan saya sekarang semester 7 ya, sudah mau keluar gitu dari kampus. Nah, apakah di English Club ini ada kayak daily activity tentang pemberian tugas untuk membernya gitu. Misalnya tiap pekan atau tiap hari apa gitu ada tugas dari teacher atau mungkin coach dari ibu untuk kami gitu untuk mendevelop vocab kami ataupun grammar kami. Kemudian yang kedua, apakah ada pelatihan IELTS dan juga TOEFL di English Club ini ataupun seperti apa gitu. Itu mungkin dari saya, Bu. Ya. Nah, terlebih lagi yang pertanyaan kedua itu, I have a plan, I want to continue my study abroad gitu. Tapi kayak bahasa Inggris aku tuh kayak masih bikin malu-maluin gitu, nggak pede gitu. Jadi dari situ kayak, bersyukur banget kemarin dapat share a link dari Ibu yang di grup gitu. Thank you, terima kasih Bu. Baik, oke. Terima kasih Badrun ya. Ya ampun, memang yang begini-begini ini bisa mempertemukan sama orang-orang yang punya interest yang sama ya. Makanya saya bilang tadi ya udah nggak apa-apa 6 orang, 5 orang ya udah kita jalan. Yang penting kita apa ya? Yang penting kita mulai dulu gitu. Kenapa baru mulai sekarang? Karena apa ya? Nggak tahu juga sih, nggak bisa jawab itu ya. Karena saya juga baru bergabung dengan dosen akuntansi UNG dan waktu awal-awal saya bergabung, waktu di awal-awal tahun kemarin tiba-tiba sudah disuruh jadi juri National University Debate Competition tingkat fakultas dan saya melihat ternyata realitasnya tuh seperti itu. Sulit sekali untuk saya menemukan teman-teman mahasiswa yang memang terbiasa dengan bahasa Inggris, terbiasa dengan sudah di apa ya? Artinya nih sebenarnya English Club ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa yang sudah siap untuk mengikuti event-event itu gitu. Karena kemarin tuh karena di sini ada Novi juga ya, waktu itu tuh pokoknya cuma jaga tarik-tarik kamari lah istilahnya, ini teman-teman mahasiswa yang mau ikut event itu. Nah, dari situ saya jadi berpikir bahwa aduh kayaknya nggak boleh seperti itu. Tidak boleh nanti ada event baru semopi baku cari kamari dengan siapa yang akan torang siapkan untuk event itu. Harusnya ada kayak apa ya? Ada kegiatan-kegiatan yang memang rutin yang nantinya kalau ada event itu kita sudah siap dengan siapa yang akan kita kirim gitu. Sebenarnya dari mulainya tuh dari situ. Kekhawatiran saya tuh sampai bikin program ini, sampai saya punya inisiatif dan saya angkat program ini bisa jadi apa ya? Untuk meningkatkan kualitas juga akreditasi prodi akuntansi gitu sebagai prodi satu-satunya di Fakultas Ekonomi yang punya yang akreditasinya unggul. Ternyata itu alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman dosen, beberapa dosen, yuk bikin kamari bikin kamari pelatihan dan sebagainya. Nah, memang Badrun apa ya, karena ini adalah klub ya, English Club, saya maunya ini jadi study club ya, klub untuk belajar bahasa Inggris, maunya rutin. Kalau saya pengalaman ikutan di UKM English Club itu selama saya S1, memang setiap minggu itu kita ada pertemuan rutin. Nah, itu tuh departemen kalau dulu ya di UKM saya tuh namanya rutin department. Jadi memang dia yang mengurusi untuk pertemuan-pertemuan rutin English Club. Tapi karena kita tidak mengarah ke sana gitu ya, English Club yang ingin saya bangun ini adalah English Club yang memang benar-benar education, dan karena berangkatnya dari rendahnya publikasi, rendahnya keikutsertaan dosen dan mahasiswa akuntansi di event-event internasional, maka saya mengarahkan struktur organisasinya untuk yang pertama tuh harus ada departemen edukasi gitu
ya, urusan edukasi. Jadi di urusan edukasi nih dia yang mengurus semua yang untuk peningkatan vocab-nya kita, untuk memperbaiki grammar. Bahkan saya sudah berdiskusi dengan Kepala UPT Bahasa UNG, itu saya tanya apakah memang ada program khusus untuk pembinaan baik dosen maupun mahasiswa. Ternyata program-program seperti itu tuh tidak benar-benar ada gitu di UPT Bahasa sendiri. Cuma beliau sempat menyampaikan bahwa kalau cuman tes TOEFL, dia bilang kata ada tiap hari. Tapi kalau memang misalnya saya mau bikin, misalnya teman-teman di akuntansi mau bikin English Club, terus kita harus hadir kayak sebulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali dari UPT Bahasa untuk memberikan materi, mereka bersedia untuk memberikan materi itu. Termasuk mungkin nanti kalau misalnya memang kita bisa menjadwalkan secara rutin, misalnya bertemu setiap hari Sabtu sore, atau bertemunya enggak usah, kalau mau bertemu langsung oke boleh, atau kalau online pun enggak apa-apa, kita belajar kayak seminggu sekali, atau kalau kalau teman-teman mau lebih intens lagi gitu, kalau dekat-dekat mau ada event, mau dekat-dekat ada call paper, itu bisa lebih diintensifkan lagi. Atau ini kayak Badrun tuh punya rencana untuk melanjutkan studi di luar negeri, berarti harus ada harus ada pembimbingan yang intens gitu ya. Nah, saya tidak bilang saya menyanggupi akan membimbing Badrun sampai sampai benar-benar Badrun bisa lulus IELTS atau TOEFL dengan skor tertentu gitu ya, karena kalau saya pun merasa saya sendiri yang menggerakkan English Club ini saya mungkin agak berat ya, cuman saya akan mengusahakan yang terbaik gitu buat teman-teman yang gabung di English Club. Yang pasti kita sama-sama belajar gitu. Bukan berarti saya yang menggagas English Club, terbentuknya English Club ini, atau saya yang menyampaikan sosialisasi hari ini, saya yang bahasa Inggrisnya paling baik. Tidak, saya juga masih belajar, saya juga punya saya juga punya keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri gitu ya. Yang pasti saya ingin berada dan ingin menciptakan lingkungan yang mendukung, yang bisa mendukung kemampuan bahasa Inggris saya tuh bisa meningkat. At least saya berada dengan orang-orang yang punya keinginan yang sama dengan saya, yang mengerti saya ngomong apa dipakai bahasa Inggris, dan dia bisa merespon juga dengan bahasa Inggris. Saya pengen membentuk habit itu sebenarnya di jurusan akuntansi. Sebenarnya begitu sih Badrun. Cuman kalau untuk IELTS preparation ataupun TOEFL preparation mungkin belum ke situ ya kita ya, karena memang ini baru mau dibentuk, SK-nya pun belum ada gitu ya, karena ini baru sosialisasi ini loh, saya mau mengenalkan loh, kita mau bikin loh Accounting English Club nih di jurusan akuntansi UNG. Saya pengen nih anak-anak akuntansi, mahasiswa akuntansi, dosen-dosen akuntansi itu lebih banyak terpapar dengan bahasa Inggris, sehingga akreditasi unggul kita tuh bukan hanya mentok sampai di situ, tapi kita punya rintisan untuk program internasional gitu, Badrun. Kalaupun Badrun mau gitu ya, bersedia meskipun sudah semester 7 ya, mungkin sekarang lagi berjibaku mau skripsi gitu ya. Enggak apa-apa, saya sih feel free kalau misalnya Badrun masih mau ikut-ikut bantu-bantu teman-teman adik-adik mahasiswa. Mungkin Badrun bisa jadi tutornya untuk kita belajar vocab. Kalau untuk laporan keuangan tuh bahasa Inggrisnya apa aja gitu, aset gimana, aset apa, hutang apa, pendapatan, beban, dan pokoknya semua struktur laporan keuangan tuh bahasa Inggris yang benarnya tuh apa. Mungkin bisa kita bedah dari laporan-laporan keuangan perusahaan
multinasional yang pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu bisa jadi satu pertemuan satu weekend sendiri gitu ya, untuk misalnya kalau kita jadi punya apa ya, jadi punya program rutin gitu dari yang lahir dari Departemen Education. Gitu sih, Badrun. Gimana yang lain tanggapannya? Kalau Badrun ada, oh ya, oke. Kalau misalnya Badrun apa minta rekomendasi untuk bimbingan IELTS dan TOEFL, boleh juga sih, saya nanti bisa di DM. Boleh banget Bu, boleh Iya. banget. Ambilin net. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait English Club? Saya berharapnya sebenarnya ini project English Club adalah project aktualisasinya kami yang berakhir di bulan Desember. Tapi kenapa saya ingin nih English Club ini jadi long life project gitu. Jadi bukan hanya berhenti di sini. Saya ingin bikin English Club ini benar-benar bisa continue. Ini di sini juga ada Ibu Tiwi yang semangat sekali tanya ke saya, kapan ini English Club mau mulai? Kapan ini kita orang mau mulai belajar bahasa Inggris gitu. Ibu Tiwi ini yang paling semangat, yang terus bertanya-tanya ke saya kapan dimulainya ini. Nah, mudah-mudahan sih bisa secepatnya, insya Allah. Dan sebenarnya bukan ininya ya, bukan cepet-cepetannya itu ya, tapi yang penting tuh kita bisa continue ada di sini untuk menggerakkan English Club. Orang-orangnya masih punya kemauan yang sama. Memang kadang ya kalau bikin kajian-kajian rutin, sepengalaman saya ya di English Club, orang tuh males gitu datang. Tapi kalau ada event atau apa tuh orang tiba-tiba pada cari, ayolah mana ini bimbing kamari kita apa, atau udah mau dekat-dekat. Misalnya kalau dosen yang mau mau lanjutkan studi baik di dalam maupun luar negeri, kan biasanya ada persyaratan tes TOEFL atau IELTS-nya ya kan. Jadi kalau udah mau deket-deket itu pasti nyari teman buat sama-sama kita bisa prepare untuk itu. Saya maunya English Club itu bisa jadi wadah untuk yang seperti itu, bisa seperti itu ya. Suka ngeluh sendiri tidak bisa improve English karena tidak ada wadah teman. Iya, makanya karena saya juga merasa seperti itu, jadi saya mengajukan untuk membentuk ini English Club. Besok-besok kan tidak bingung-bingung lagi kalau ada event ataupun ada kegiatan internasional yang kita pengen ikuti, tapi kok kayaknya nggak ada, atau nggak ada teman, kok kayaknya sendiri gitu kayak sendiri gitu di akuntansi gitu, kayak nggak ada orang yang bisa kita ajak melatih speaking kita ya. Nah, makanya itu saya coba membentuk wadahnya biar sama-sama kita di sini bisa belajar bahasa Inggris. Tuh. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Novi. Berarti setelah ini mungkin kita setiap departemen nanti akan ada terbentuknya departemen-departemen itu kan. Ya. Setiap departemen ada orang-orangnya. Nanti akan ada pertemuan tiap departemen untuk bahas apa-apa yang daily activity yang kita akan lakukan seperti itu. Ya, betul. Betul sekali Novi. Nanti insya Allah kan ini kan baru sosialisasi. Insya Allah teman-teman yang sudah mendaftar lewat Google Form itu sudah diplotkan ya, termasuk teman-teman dosen sudah diplotkan ke divisi-divisi masing-masing. Setelah mungkin ya tidak menunggu SK itu keluar ya, karena SK-nya insya Allah saya akan ajukan hari Senin. Tidak juga harus menunggu SK itu keluar, tapi kalau memang misalnya teman-teman sudah bisa mulai bergerak, misalnya bikin rapat pengelola English Club atau rapat pengurus English Club, mau bikin program kerja apa saja di divisi ini, ataupun menetapkan target misalnya dari divisi International Event Preparation, misalnya bikin target National University Debate Competition untuk
tahun depan itu harus dari akuntansi tuh satu pasang debaternya harus dari akuntansi gitu, atau harus mengikuti harus jadi presenter di call for paper apa gitu, simposium apa yang berbahasa Inggris gitu, accounting simposium yang berbahasa Inggris, atau international conference, accounting international conference gitu. Ya harus ada program kerja dan target-targetnya gitu kalau boleh. Nanti kalau misalnya mau ada rapat-rapat program kerja itu teman-teman ya bisa sama-sama berembuk. Kalau misalnya saya juga dibutuhkan untuk hadir, saya akan dengan senang hati hadir untuk mungkin memberikan masukan, memberikan tanggapan, saran untuk teman-teman apa program kerjanya teman-teman mahasiswa. Saya sih menyerahkan ke teman-teman mahasiswa karena teman-teman mahasiswa yang paling tahu kebutuhannya apa, kalian urgensinya apa. Jadi kalian yang menyusun program kerjanya, paling saya cuman mengarah-ngarahkan saja ya, dan sama memberikan sedikit masukan untuk program kerjanya kalian. Itu bisa ya. Gimana Novi? Iya Bu, bisa Bu. Oke. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Oh ya, ini yang masuk English Club nggak harus orang yang bisa bahasa Inggris ya. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun tapi dia punya kemauan ingin bisa berbahasa Inggris, at least dia paham orang ngomong Inggris itu apa. Itu nggak apa-apa ya, gabung aja. Ini English Club bukan klub belajar yang eksklusif, bukan. Kita mau sama-sama maju gitu, mau dari nol, mau mungkin nggak sama ya startnya kita dengan yang lain mungkin sudah ikut kursus bahasa Inggris, keluar masuk kursus bahasa Inggris di mana gitu. Ada juga orang yang punya kemauan tapi dia kayak aduh kayaknya kayak nol banget ini, saya bingung harus mulai dari mana gitu. Kita juga membentuk wadah English Club ini untuk orang-orang siapa saja sih, bukan hanya orang-orang yang benar-benar sudah fasih berbahasa Inggris, tapi juga orang-orang yang punya kemauan gitu. Itu ya. Kayak Amar tuh kemarin, Bu, saya pengen Bu, tapi saya bukan Amar ya, siapa ya kemarin yang DM saya pengen gitu, saya pengen Bu, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi saya pengen. Ya udah belajar, namanya juga orang belajar. Nggak, kita kan lahir di dunia ini nggak langsung semuanya kita tahu kan, kita pasti melalui proses belajar. Oke, maksud saya minimal ada wadahnya dulu. Ketika ada wadahnya, itu insya Allah kita bisa sama-sama bergerak, bisa lebih, karena kalau sama-sama kan kita lebih ringan gitu. Oke, ada lagi? Mungkin terkait dengan program kerjanya bisa kita rapatkan gitu ya, mungkin minggu depan atau ya secepatnya sih, secepatnya lebih baik biar klub ini bisa segera berjalan. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin di-sharing? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, insya Allah recordingnya ini akan saya upload dan akan saya share linknya di grup English Club ya. Baik kalau English Clubnya mahasiswa tuh ada Accounting English Club grup WA sendiri, yang di dosen nanti insya Allah saya share di grup dosen akuntansi. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Badrun atau Novi, nggak ada lagi? Nurul, ada yang ingin ditanyakan nggak Nurul? Fajrin? Cukup ya? Ya, Nurul, ada? Heli Mamonto.
Ini Heli ada yang ingin ditanyakan enggak? Atau Nur Hakim, Laode? Nggak ada ya? Novi cukup ya? Oh ya, oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Insya Allah kita berdoa sama-sama mudah-mudahan program rintisan ini bisa berjalan, ya, bisa berjalan dengan baik. Selama ada kita, insya Allah bisa ya, bisa kita jalankan dengan baik English Club ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Baiklah, pertemuan hari ini, sosialisasi hari ini, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.